mengambil pakaiannya lah, ditelanjangi Tuhan. Mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 ya, bagian. terus untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Untuk tiap prajurit 1 bagian. Terus dan jubahnya juga mereka ambil. Jubahnya diambil juga. Terus jubah itu tidak berjahit. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan hanya saja. 1 tenunan saja. Terus karena itu mereka berkata seorang kepada ya. yang lain, janganlah kita membaginya kalau menjadi pakaian beberapa dirobek-robek. Tapi kalau jubah jangan. Diapakan? Terus tetapi baiklah kita membuang undi ya. untuk menentukan siapa yang dibuang mendapatnya. Undi, jangan dirobek-robek, dibuang undi. Nah, inilah bagaimana cara Yesus untuk menyelamatkan manusia, menutupi ketelanjangan kita. Nah, ini caranya. Di atas kayu salib Yesus rela ditelanjangi, yaitu pakaiannya dan jubahnya diambil untuk menutupi ketelanjangan manusia, ketelanjangan nikah manusia. Itu cara satu-satunya. Tidak ada cara lain untuk menutupi. Adam dan Hawa, saya tidak ke sana terlalu banyak. Pernah menutupi dengan daun pohon ara, bikin cawat. Tidak bisa, daun itu kena panas, kena ini krek, habis. Cara satu-satunya Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia rela ditelanjangi, sama dengan diambil pakaiannya dan jubahnya untuk menutupi ketelanjangan manusia berdosa, menutupi ketelanjangan nikah manusia. Ditutup dengan pakaian dan jubah. Pakaian dulu. Pakaian Yesus dibagi menjadi 4 bagian. 4 itu menunjuk 4 penjuru bumi. Ini pakaian keselamatan. Pakaian Yesus dibagi menjadi 4 bagian. Pakaian ini sama dengan pakaian keselamatan dibagi kepada 4 penjuru bumi. Artinya semua manusia di 4 penjuru bumi ini bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan. Saya tinggal mau atau tidak. Tidak peduli dari mana, 4 penjuru bumi bisa diselamatkan. Bisa ditutupi ketelanjangannya. Ya, tadi pagi saya sudah menerangkan ini. Ya, bagaimana proses menerima pakaian keselamatan, prosesnya. Aku tadi pagi saudara bisa dengarkan kasetnya yang tidak datang, yaitu percaya kepada Yesus, iman kepada Yesus lewat mendengar firman, iman. B, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. C, lahir baru dari air dan roh. Air itu baptisan air, roh itu baptisan Roh Kudus. Nah, ini proses menerima pakaian keselamatan. Sederhana. A, percaya kepada Yesus lewat mendengar firman. B, bertobat, berhenti berbuat dosa, jangan berbuat dosa lagi. Sudah ngaku diampuni, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. C, lahir baru dari air dan roh. Air baptisan air, roh baptisan Roh Kudus, menghasilkan hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kebenaran ini sama dengan keselamatan. Tadi pagi sudah dibaca Amsal 11 kalau tidak salah. Ya, kebenaran itu lebih dari harta, sebab kebenaran itu menyelamatkan kita dari maut. Jadi hidup benar itulah memiliki pakaian. Pakaian Yesus yang dibagi 4 bagian. Hidup dalam kebenaran. Itu sama dengan memiliki pakaian keselamatan saja. Memiliki pakaian keselamatan. Harus ada hidup dalam kebenaran. Itu tidak telanjang. Ada pakaian keselamatan. Pakaian keselamatan. Jadi ini bicara nikah, perhatikan nikah kita harus nikah yang benar, kebenaran. Karena ini bicara nikah, hidup kita hidup benar, tapi nikah kita harus dijaga. Nikah kita harus dijaga adalah nikah yang benar. Apa nikah yang benar? Coba dicek. Yang belum menikah siap-siap. Yang pacaran, oh nikah yang benar itu apa?
Yang sudah menikah dicek apa sudah benar nikah saya. Kalau tidak benar telanjang, tidak punya pakaian, telanjang. Ya, jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Itu pakaian keselamatan, kebenaran. Jadi kita harus menjaga supaya nikah kita adalah nikah yang benar, tidak telanjang. Nikah yang benar. Apa nikah yang benar? Mulai permulaan nikah. Permulaan nikah harus benar. Nikah yang benar. Ini saja. Nikah yang benar atau sah adalah direstui oleh orang tua. Seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan maksudnya, bye, tidak peduli, saya mau kawin lari. Bukan. Meninggalkan itu pamit. Restu. Direstui oleh orang tua. Kedua belah pihak. Terutama hamba Tuhan yang masih muda, yang belum menikah, jangan bikin masalah. Kalau saya mengajar di sidang jemaat kaum muda, kalau sidang kaum muda mau pacaran, sudah ada yang ditaksir laki-laki. Ini kaum muda laki menaksir, naksir ya, betul ya, menaksir. Kaum muda perempuan entah gereja mana, entah satu gereja. Saya bilang sebelum kamu bertanya kepada si cewek, tanya dulu sama orang tua. Orang tua jasmani mau gembala juga silakan. Bagus kalau dua-dua. Pak, pamit dulu. Pak, ibu, kalau saya sama si dia, oh anaknya siapa dia lah? Kan mesti begitu orang tua. Oh nanti saya selidiki. Ah boleh. Yang cewek, nah ini pelajaran cewek juga, soalnya bukan cuma orang tua ini ya. Yang cewek, kalau ditanya jangan langsung, oh ya, ini yang saya tunggu. Wah, belum ditanya, kamu, ya. Wah, salah. Kalau ditanya, aku mau sama kamu bagaimana? Tunggu, saya juga tanya orang tua dulu. Lah, begitu. Supaya tidak menimbulkan masalah. Apalagi hamba Tuhan. Nanti di tengah pacaran masalah, orang tuanya tidak setuju. Waduh, pelayanan terganggu dan lain-lain. Dibereskan dulu di awal permulaan nikah. Direstui oleh orang. Saya tidak mau. Sebagai gembala kalau ada orang menikah, pernah. Orang mau menikah, kaum muda, satu kaum muda, kaum mudinya dari gereja lain, kaum mudanya bukan kaum muda ya, kebaktian umum, tapi dia muda datang pada saya. Kami mau menikah, tapi orang tuanya si cewek tidak setuju. Saya tidak mau. Loh om, padahal kalau tidak salah ada 10 anggota keluarga di sana. Jadi kalau saya menolak 10 keluar, tidak apa-apa. Daripada saya jadi pendeta tidak benar. Ya tidak apa-apa, terserah. Saya tidak mau. Saya tidak mau merestui, tidak mau memberkati apa yang tidak direstui orang tua. Ini tidak benar nih. Saya sudah komitmen, biar keluarganya keluar 10, aku tidak mau. Tetapi puji Tuhan, nah, sampai dia sudah menikah di luar, tapi keluarganya tetap. Akhirnya dia sadar, lama-lama kembali juga. Nah ini direstui orang. Kemudian juga direstui oleh Tuhan. Ini hidup benar, nikah harus benar. Coba yang sudah menikah berapa tahun yang lalu, apa benar direstui orang tua? Kalau tidak direstui, mohon ampun. Telepon orang tuanya nanti. Mohon ampun. Jangan, oh ya om saya tidak direstui, jadi saya cerai aja. Jangan. Cari lain yang direstui. Wah. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Itu saja. Jangan. Minta ampun sama orang tua. Minta ampun. Direstui oleh Tuhan. Lewat peneguhan dan pemberkatan nikah. Oleh seorang gembala. Jangan sembarangan hamba Tuhan. Oleh seorang gembala. Itu yang bertanggung jawab atas keselamatan kita. Gembala. Direstui. Artinya diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan lewat seorang gembala. Syaratnya apa? Kok bisa diteguhkan, diberkati? Ada syaratnya. Bukan ganteng syaratnya. Bukan cantik, kaya, bukan. Syaratnya kesucian. Suci. Biar miskin kalau suci. Itu harus diteguhkan dan diberkati. Amin sagu. Kaya pun boleh kalau suci. Jaga kaum muda, masa pacaran, masa tunangan, masa-masa diisi firman.
Terutama firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk memotong dosa itu. Jangan sampai nikah sudah dihancurkan permulaannya. Jaga kesucian. Apalagi syaratnya? 1 iman dan 1 baptisan. Ada juga tidak 1 baptisan, saya tidak mau. Saya tidak mau. Harus 1. Kita ini, saudaraku, suami istri, calon suami istri, secara fisik, secara jasmani, karakter sudah berbeda. Mau 1 sulit yang jasmani. Lah kalau yang rohani juga beda, dipaksakan. Kapan jadi satunya? Tidak mungkin. Yang jasmani beda, tapi kalau imannya sama, pengajarannya sama, baptisannya sama, yang rohani sama, ada harapan untuk kita bisa disatukan. Amin, saudaraku. Ada harapan. Kalau dua-duanya tidak sama, jasmani tidak sama, rohani tidak sama, dipaksa. Wah, menikah hanya untuk hancur. Menikah hanya untuk hancur. Ayo, susah. Ini direstui oleh Tuhan. Yang ketiga, direstui oleh pemerintah. Dicatat dalam catatan sipil. Kalau di Indonesia ini catatan sipil. Dicatat dalam catatan sipil. Nah, itulah pakaian keselamatan, kebenaran di dalam nikah. Nikah harus benar. Permulaan nikah harus benar. Direstui oleh orang tua, oleh Tuhan, oleh pemerintah. Perjalanan nikah harus benar. Tadi permulaannya. Perjalanan nikah harus tetap benar. Tetap benar. Sesudah menikah tetap benar. Sampai akhir nikah. Sampai Yesus datang. Tetap hidup dalam kebenaran. Amin, saudaraku. Jangan telanjang. Inilah pakaian Yesus yang dibagi 4. Menutupi ketelanjangan nikah. Tapi masih ada jubah. Selain pakaian, masih diberi jubah. Yang 1 tenunan. Tidak berjahit, 1 tenunan. Jubah ini sama dengan jubah kesucian. Jubah 1 tenunan. Itu jubah itu sama dengan jubah kesucian. Jubah pelayanan. Nah, menikah itu melayani. Bukan minta dilayani. Melayani. Bukan wah, ini mau jadi suami atau bos? Istri, terus. Wah, jangan saling melayani. Ada jubah. Jubah pelayanan, jubah pelayanan. 1 tenunan itu menunjuk 1 tubuh. 1 tenunan itu kesatuan tubuh. Jadi, menerima jubah sama dengan melayani dalam pembangunan tubuh Kristus. Melayani dalam pembangunan tubuh Kristus sesuai jabatan masing-masing. Jubah itu pelayanan, jabatan pelayanan. 1 tenunan itu 1 tubuh. Kalau digabung jubah 1 tenunan adalah kita melayani sesudah kita benar, hidup benar, selamat, masuk dalam nikah yang benar, masuk dalam pelayanan. Melayani pembangunan tubuh Kristus. Mulai sesuai jabatan masing-masing. Di rumah tangga ada jabatannya. Pelayanan tubuh Kristus saya sudah katakan mulai di rumah tangga. Di rumah tangga suami ada jabatan suami. Melayani apa suami? Om, saya sudah kerja, sudah kasih uang, sudah kasih semua, saya cukup. Oh belum Pak. Orang tua istri juga bisa masih kasih duit istri. Betul ya? Apalagi istri saya ini ada ibunya masih. Biar saya tidak kasih uang, ibunya bisa kasih uang. Belum tentu yang kasih uang itu suami, ibunya bisa, kakaknya bisa. Tapi kalau suami mengasihi istri seperti diri sendiri dan jangan berlaku kasar sama istri. Lah itu pelayanan suami di rumah tangga. Selain dia memberi uang dan lain, belum tentu suami. Tapi kalau dia betul-betul suami yang benar, yang tidak telanjang, dia mengasihi istri seperti diri sendiri dan jangan berlaku kasar. Permisi para suami termasuk Wijaya, kalau suami kasar sama istri telanjang nikah itu. Kasar dalam perkataan. Istri itu bejana yang dari tanah liat, bejana yang rapuh. Kalau kita kasar dalam perkataan,
bentet, retak. Kalau retak masih bisa didempul, diperbaiki.